Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anik Fadila SPT MPT dengan NIDN 0704059402. Saya salah satu dosen tetap Prodi Peternakan Fakultas Perikanan dan Peternakan Universitas Islam Lamongan sejak tahun 2020. Saya menempuh kuliah S1 dan S2 Ilmu Peternakan di Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang membuat video salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen periode 1 tahun 2025. Video ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Bidang keilmuan saya adalah teknologi hasil ternak. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan mata kuliah dasar mahasiswa peternakan semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS, 2 SKS tatap muka, dan 1 SKS praktikum. Mikrobiologi adalah mata kuliah yang mempelajari prinsip-prinsip mikrobiologi, jenis-jenis mikroorganisme, morfologi, karakteristik, metabolisme, kurva dan pengendalian mikroorganisme, mikrobiologi rumen, ekologi mikroorganisme, dan penerapan mikrobiologi di bidang pangan atau pakan peternakan. Capaian pembelajaran mata kuliah mikrobiologi adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi pengetahuan mikrobiologi serta pemanfaatan sumber daya ternak maupun lingkungannya. Yang kedua, mahasiswa mampu memecahkan masalah iptek di bidang pengelolaan mikrobiologi serta hewan plasma nutfa lain, mengumpulkan dan menganalisa data, informasi, dan penerapan teknologi yang relevan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan keilmuan mikrobiologi agar bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mahasiswa mampu menyajikan solusi terhadap masalah-masalah bidang mikrobiologi secara spesifik. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyiapkan, menangani, dan mengelola mikrobiologi dalam lingkup usaha peternakan. Adapun materi pembelajaran mikrobiologi adalah yang pertama definisi dan prinsip mikrobiologi, morfologi, karakteristik, reproduksi, mikroorganisme seperti protozoa, kapang, hamir, virus, dan peran mikroorganisme di bidang peternakan. Selain itu juga ada pembelajaran terkait metabolisme mikroorganisme, kurva pertumbuhan dan pengendalian mikroorganisme, ekologi mikroba, mikrobiologi rumen, dan ada penerapan mikrobiologi di bidang pengolahan pakan dan pangan peternakan. Materi tersebut disampaikan pada 14 kali pertemuan dan 2 kali penilaian UTS dan UAS. Persentase komponen penilaian mikrobiologi yang pertama ada kehadiran sebanyak 15%, UTS 20%, UAS 20%, praktikum 30%, kuis 5%, dan tugas sebanyak 10%. Dalam proses pembelajaran yang saya gunakan di perkuliahan mikrobiologi, saya menggunakan sistem DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yang berarti saya harus menjelaskan materi yang saya berikan terutama berkaitan dengan mikrobiologi. Interaction adalah pada saat perkuliahan ada interaksi hubungan antara saya dengan mahasiswa terkait materi yang saya berikan. Yang ketiga ada assessment adalah penilaian kinerja saya dan maupun mahasiswa secara objektif. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah mikrobiologi. Selanjutnya adalah cuplikan pembelajaran perkuliahan mikrobiologi pada pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa menghadiri kuliah mikrobiologi pertemuan keempat. Sebelumnya saya kepada Ketua Kelas atau Program untuk memimpin doa. Kita awali dengan berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Willy sudah memimpin doa. Oke, kita lihat dulu timeline kalian bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang protozoa. Hari ini nanti kita akan belajar tentang bakteri. Nah, capaian dari pertemuan ini kalian diminta mampu memahami dan menjelaskan tentang morfologi dan karakteristik bakteri, reproduksi bakteri, peran bakteri di bidang
Nah, sebelum saya masuk ke materi inti, saya ingin remind kalian terlebih dahulu dengan materi sebelumnya atau minggu lalu yang sudah kita lakukan, ini praktikum pengalaman protozoa. Oke, siapa di sini yang masih ingat dari hasil praktikum kemarin kira-kira makhluk apakah yang ada di video tersebut? Namanya silahkan ya nanti langsung menjawab. Saya Bu, itu yang warna oranye atau coklat itu disebut dengan rhizopoda. Oke, mana? Boleh ditunjukkan, boleh maju ke depan? Ini, rhizopoda. Apakah benar teman-teman itu rhizopoda? Betul. Ada lagi silahkan. Selanjutnya itu yang di atasnya itu ada protozoa paramecium, Bu. Oke, boleh ditunjukkan? Yang ini, Bu. Nah, Oke. bilang ini. Apakah benar teman-teman itu? Oke. Setelah minggu lalu kita belajar tentang protozoa, itu masuk pada kategori kingdom protista. Sekarang ini kita belajar tentang bakteri. Bakteri itu masuk pada kategori kingdom monera. Ada yang tahu apa itu bakteri? Karena kalau saya rasa bakteri itu sudah tidak asing lagi di kalangan kalian. Ada yang tahu apa itu bakteri? Saya, Bu. Ya, apa itu bakteri? Makhluk hidup bersatu. Masuk ke satu. Ada yang lain yang ingin menjawab apa itu bakteri? Saya, Bu. Ya, apa? Bakteri adalah jenis mikroorganisme. Oke. Kalau digabung jawabannya si Delmat dan Alin bahwa bakteri merupakan mikroorganisme prokaryotik yang tidak memiliki membran inti sel, merupakan makhluk hidup uniseluler. Jadi kalau uniseluler maka selnya hanya ada satu. Oke. Dan bakteri ini hampir di semua lingkungan itu ada bakterinya. Itu di tangan kita, di kulit kita, di baju kita, di meja kita, di tempat tidur kita, itu semuanya ada bakteri. Namun jumlahnya dalam jumlah yang wajar. Ketika bakteri itu jumlahnya dalam batas aman atau di atas normal, maka akan berdampak atau merugikan bagi kehidupan kita. Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri bakteri uniseluler berarti satu. Kemudian, solitary atau koloni. Karena bakteri ini kan kecil sekali, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, maka hidupnya dia berkoloni. Koloni pun itu baru bisa dilihat ketika kalian menggunakan mikroskop. Ukurannya berapa? Panjangnya sekitar 0,5 sampai 5 mikron. Kita tahu 1 mikron itu sama dengan 0,001 mm. Jadi cukup kecil dan sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan kasat mata seperti itu. Ya. Nah, sebagian besar heterotroph, ini makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dalam rantai makanan. Dia bentuk pertahanan tubuh bakteri itu. Ketika dia mendapatkan ancaman, ketika tidak lingkungan itu tidak mendukung, dia akan membentuk lapisan. Biasanya lapisan ini dinamakan endospora. Makanya kenapa bakteri itu bisa hidup di suhu dingin, suhu di atas 60 derajat itu masih bisa, nanti ada penjelasan lebih lanjut di jenis bakterinya yang bisa hidup tersebut. Itu karena apa? Ketika suhunya tidak memungkinkan untuk tumbuh, dia akan membentuk endospora. Endospora ini yang membentuk, yang melindungi tubuhnya. Tadi kan nanti suhu sudah sesuai dengan tubuhnya, dia akan meninggalkan endospora dan akan hidup kembali. Pada saat suhu itu tidak memungkinkan untuk tumbuh, dia dalam kondisi gelombang atau dalam kondisi pingsan. Itu adalah ciri khasnya bakteri. Sehingga aplikasinya ketika dalam dunia peternakan, maka sebisa mungkin kalian menjaga lingkungan peternakan agar tidak sampai ada pertumbuhan bakteri. Karena bakteri itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kita hanya bisa melihat dari gejala yang ditimbulkan. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini bentuk bakteri, itu ada Coccus, ada Bacillus. Coccus dan Bacillus ini nanti yang dapat diketahui dari nama bakterinya. Contoh, kalian pernah minum Yakult? Ya, di Yakult itu ada nama bakterinya kan? Lactobacillus. Benar?
Berarti kalau dilihat dari namanya, Lactobacillus, ada unsur bacillus. Sehingga bakteri yang ada di Yakult itu berbentuk seperti batang. Ini basil batang seperti ini. Pernah minum yogurt? Pernah? Nah, yogurt itu kan jadi Streptococcus. Coccus itu kalau dilihat batang berbentuk seperti lingkaran. Sehingga kalau Streptococcus berarti bakterinya berbentuk bulat. Kalau Lactobacillus berarti bentuknya basil. Sehingga kalau ada nama-nama ini yang Streptococcus, ada kata coccus, ada nama bakteri, berarti itu nama lain dari bakteri. Bisa dipahami? Nah, jadi seperti ini. Kalau kalian minum yogurt, terus sesekali besok ya bawa yogurtnya, dibawa ke lab, diamati, dibawa mikroskop, bentuknya seperti ini. Bentuk bakterinya. Nah, ini ada saksinya, ada Tetracoccus, ada bentuknya basil, batang. Oke, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa bakteri itu bisa hidup di segala macam kondisi, maka berdasarkan suhu lingkungannya itu ada 3 macam bakteri. Ada yang namanya psikofilik, yaitu bakteri yang dapat tumbuh pada suhu dingin kurang dari 20 derajat Celcius. Jadi jangan dikira kulkas ya, kulkas itu kan suhunya kisaran 4 derajat Celcius, itu jangan kira tidak ada bakteri, ada dari jenis psikofilik. Nah, kemudian yang kedua ada mesofilik, ya ini bakteri yang tumbuh di 25 sampai 40 derajat Celcius seperti di suhu ruangan ini. Ini dari jenis mesofilik. Kemudian ada termofilik, bakteri yang dapat tumbuh pada rentang 45 sampai 80 derajat Celcius. Inilah mengapa ada beberapa macam olahan susu. Ya, susu itu kalau kalian coba di minimarket, kan ada susu pasteurisasi, ada sterilisasi, ada UHT. Ya nggak? Pernah lihat? Nah, ini adalah perbedaan treatmentnya. Teknologi suhu panasnya, suhunya itu berbeda-beda apa? Tergantung dari jenis bakteri. Dengan harapan produk yang dijual itu tidak rentan terjadi pertumbuhan bakteri. Selanjutnya berdasarkan pH ya. Bakteri itu juga terbagi menjadi 3. Ada jenis acidofilik, neutrofilik, dan alkalifilik. Nah, acidofilik itu bakteri mampu tumbuh di pH 2-5. Kalau 2-5 berarti kategori pH apa? Asam. Nah, bakteri ini yang dimanfaatkan untuk fermentasi susu yogurt, itu kisaran suhunya 4-5. Kemudian fermentasi pakan, silase. Nah, itu kan dunia asam. Itu bisa tumbuh. Kemudian ada yang neutrofilik, bakteri yang tumbuh di 5,5 sampai 8. Ini ke arah netral. Kemudian ada bakteri yang bisa tumbuh di pH di atas 7. Nah, ini alkalifilik. Bakteri tumbuh pada pH 8,5 sampai 9. Ini biasanya di area 9. Ya, itu pH basal. Nah, ini adalah pertumbuhan bakteri. Ada fase lab, fase eksponensial, stationerik, fase kematian. Jadi jangan dikira bakteri itu tidak bisa mati. Bakteri itu bisa mati. Lamanya berapa, Bu? Tergantung dari jenis bakteri. Ada bakteri yang 17 menit mati. Ada yang 20 menit mati. Ada yang sebelum 17 menit itu mati. Semuanya tergantung jenisnya. Namun siklusnya seperti ini. Fase lab, ada fase adaptasi di menit-menit awal. Setelah adaptasi, kemudian ada eksponensial mulai pertumbuhan. Setelah tumbuh, nanti ada stadium fase stabil. Setelah itu ada fase kematian. Kalian nanti juga akan melakukan praktikum inokulasi bakteri menggunakan straight plate, ada full plate. Nah, ini kalian nanti akan inokulasi bakteri. Jadi, kalian ketika ingin mengamati morfologi bakteri atau bentuk bakteri, itu bisa dengan cara inokulasi, kemudian ditanam di agar dan diamati di bawah mikroskop. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Itu digunakan itu ada transformasi, ada transduksi, dan ada konjugasi. Masing-masing metode ini punya ciri khas masing-masing. Ya. Nah, bisa dilihat di bagian sini. Nah, kalau transformasi berarti dia satu sel bakteri ini dia akan membelah atau ibaratnya kayak pecah, kayak risis gitu kan. Setelah itu materi genetik dia akan berpindah terus menempel. Ini kalau transformasi. Kalau transduksi dia ada sel
donor, kemudian dia akan bergabung. Setelah bergabung, dia baru akan memisah. Kemudian ada konjugasi. Konjugasi itu ada jenis. Nah, ini adalah peran dari bakteri. Kenapa sih Bu katakan perlu belajar mikrobiologi? Nah, salah satunya ingin mengetahui karakteristik dari mikroorganisme. Contoh yang di awal ada yogurt. Yogurt adalah olahan susu. Bakterinya apa Bu? Ada Lactobacillus bulgaricus, ada Streptococcus thermophilus, kemudian ada mentega. Mentega itu juga sama, produk olahan susu fermentasi. Kenapa Bu butuh ditambahkan bakteri? Karena bakteri itu fungsinya untuk menurunkan pH. Kalau susu sudah kondisi pH asal atau pH saran di bawah 4-5, dia akan membentuk gumpalan. Gumpalan itulah nanti yang akan kita proses menjadi mentega, menjadi keju. Itu alihnya dari. Selain peran bakteri yang menentukan pada olahan protein yang sudah saya sampaikan tadi, ada juga dari beberapa hasil riset saya. Jadi hasil riset saya itu ada pengolahan dendeng dan diteliti menggunakan Lactobacillus plantarum. Kalau namanya Lactobacillus berarti bentuknya seperti batang ya, basil. Nah, Lactobacillus plantarum ini harus saya manfaatkan untuk meningkatkan teksturnya, kemudian mencetak warnanya biar lebih cerah, lebih merah. Itu fungsi dari bakteri asam plantarum. Ini hasil riset saya. Kemudian ada juga hasil pengabdian saya. Karena kita tahu bakteri itu kan hidupnya di segala tempat. Salah satunya di limbah pertanian. Limbah pertanian, limbah buah. Waktu itu saya bersama teman-teman mengadakan pengabdian, jadi menggunakan limbah sayuran buah pasar ini nanti sebagai wujud atau asal mula tumbuhnya bakteri. Jadi untuk membatalkan fermentasi itu bisa digunakan dengan biostarter yang berasal dari limbah sayuran dan buah. Bukan kenapa limbah bisa digunakan sebagai biostarter? Itu karena tadi sifat karakteristiknya bakteri itu bisa tumbuh di segala macam lingkungan. Selanjutnya ini bakteri yang merugikan. Ada jenis-jenis bakteri yang bisa menyebabkan pneumonia, tipes. Ada yang pernah kena tipes? Nah, itu karena peternakan juga ada Bacillus anthracis. Bacillus anthracis ini menyebabkan penyakit antraks pada sapi. Ya, ada Acetonemesis bovis itu bengkak pada sapi. Menurut kalian sejauh ini peran bakteri pada peternakan itu apa saja? Ada yang bisa jawab? Oke, masih krik-krik? Tidak ada. Oke, saya meninggal. Tugas sekarang silahkan keluarkan HP-nya masing-masing. Setelah keluarkan HP-nya masing-masing, silahkan cari jurnal penelitian maupun publikasi tentang peran bakteri di bidang peternakan, dan itu yang menentukan atau bakteri yang merugikan khususnya di bidang peternakan. Saya berikan waktu 5 menit ya untuk searching di Google. Setelah itu silahkan yang sudah mendapatkan jurnal silahkan disampaikan dan disampaikan, kita diskusikan bersama-sama. Waktunya sudah habis, sudah 5 menit. Silakan teman-teman yang sudah mendapatkan jurnal penelitian maupun pengabdian terkait peran bakteri pada dunia peternakan, silakan raise your hand, angkat tangan, dan langsung sampaikan hasil pencarian kalian. Jadi dapat diketahui probiotik dapat meningkatkan produktivitas ayam. Bagaimana Bu caranya? Terima kasih Aditya Tegar telah mencari ya hasil riset bahwa probiotik dapat meningkatkan produktivitas ayam. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Atau ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi? Biar saya tampung dulu berdiskusi terkait probiotik. Saya Bu, saya mau tanya, apa itu probiotik?
Terima kasih Ms. Sudin bahwa probiotik itu merupakan directed microbials. Jadi pakan yang berupa mikroorganisme. Jadi kalau ada ternak dikasih probiotik, maka ternak itu dikasih pakan berupa mikroorganisme. Bagaimana caranya mikroorganisme itu bisa meningkatkan produktivitas ayam? Salah satu caranya, jadi mikroorganisme itu bersifat sebagai antibiotik. Ada proses khusus dari mikroorganisme itu bekerja di dalam tubuh ayam. Setelah itu dia akan membentuk antibiotik. Antibiotik inilah yang akan menjadi antibodi ternak sehingga ternak itu nggak gampang sakit. Kalau ternak nggak mudah sakit, maka produktivitasnya akan meningkat. Bagaimana Aditya Tegar sama Bu Sudin? Sudah bisa terjawab pertanyaannya tadi? Sudah belum? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, silakan. Ada yang ingin menyampaikan hasil pencariannya lagi terkait peran bakteri di dunia peternakan? Saya Bu. Oke, silakan. Menurut penelitian dari Ika Rahman tahun 2019, dengan hasilnya adalah perbedaan komposisi starter Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus memberikan pengaruh terhadap mutu yogurt, yaitu meningkatkan nilai pH dan menurunkan kadar asam laktat yang dihasilkan. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya interaksi antar kultur bakteri. Sifat homofermentatif dari Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus pada proses fermentasi akan menghasilkan asam laktat yang mempengaruhi penurunan pH sehingga menyebabkan meningkatkan keasaman yogurt. Alif sudah mencari jurnal penelitian tentang peran bakteri pada pengolahan yogurt. Berarti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu mampu digunakan sebagai starter dalam pembuatan yogurt. Yang mana Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus itu merupakan jenis dari bakteri asam laktat. Jadi produk utamanya adalah asam laktat, hasil dari perombakan atau fermentasi laktosa yang ada di dalam susu. Seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ditanyakan lagi terkait hasil pencariannya Alif? Saya Bu mau izin bertanya mengenai apa sih homo fermentatif itu, lalu susu biasa yang ada di masyarakat itu bisa nggak Bu dijadikan yogurt? Oke. Terima kasih Adena sudah memberikan pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membantu menjawab apa homo fermentatif itu dan apakah susu biasa bisa dijadikan yogurt? Ya. Oke. Sebenarnya sudah saya singgung ya tadi itu homo fermentatif. Homo fermentatif, homo itu berarti satu jenis. Homo fermentatif berarti satu jenis fermentasi. Artinya di sini homo fermentatif adalah fermentasi yang hanya menghasilkan satu jenis hasil saja, yakni berupa asam laktat. Karena Lactobacillus bulgaricus tadi sama Streptococcus itu jenis dari bakteri asam laktat, sehingga hasil utamanya hanya berupa asam laktat, sehingga dikatakan sebagai homo fermentatif. Lalu apakah susu biasa itu bisa digunakan yogurt? Kira-kira bisa enggak? Kira-kira menurut kalian bisa enggak? Tidak ada. Yakin tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Kira-kira bisa apa enggak? Ayo. Bisa. Bisa. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena susu yang beredar di masyarakat itu tetap mengandung laktosa. Laktosa bahan utama untuk fermentasi bakteri asam laktat. Jadi laktosanya dirubah menjadi bakteri asam laktat. Sehingga kalau misalnya Adena pengen buat yogurt dari susu biasa juga mau silahkan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang ingin menyampaikan hasil lagi? Silahkan, masih ada waktu. Bu, Ya. menurut penelitian Clara Ajeng Ardita, deteksi bakteri menyebabkan masitis subklinis pada kambing peranakan Etawa di Kokak, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Hasil deteksi bakteri pada susu positif
subklinis di Kecamatan Kokap ini terdapat 2 jenis bakteri gram positif. Yang pertama yaitu Staphylococcus aureus sebanyak 80% dan yang kedua Staphylococcus epidermis sebanyak 20%. Terima kasih Mbak Mafa. Berarti Mbak Mafa mendapatkan hasil bahwa bakteri itu dapat menyebabkan mastitis. Oke, apa itu mastitis? Tadi sudah tahu adik-adik sekalian. Ada Bu, Apa Le? pembengkakan pada ambing Bu. Dengan pada ambing ternak yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Oke, terima kasih semuanya sudah aktif dan sudah mencari beberapa jurnal terkait peran bakteri baik menguntungkan ataupun yang merugikan. Sampai sini ada pertanyaan atau masih ada ingin yang dibahas? Cukup, Bu. Kalau cukup, kita bisa akhiri kuliah ini. Saya akan absen terlebih dahulu dan seperti biasa nanti akan saya minta silakan berikan kesan dan kesan kalian di kuliah hari. Siap? Siap. Saya mulai. Yang pertama, Faris Faizal hadir. Hadir. Oke, Apa Le yang kamu dapatkan hal yang paling menarik dari perkuliahan hari ini? Saya baru mengetahui, Bu. Ternyata bakteri banyak macamnya. Ada yang bulat, ada yang irregular, dan ada yang batang. Selain itu, seluruh tubuh kita terdapat banyak bakteri, dan di sekitar tubuh kita juga banyak bakteri. Sehingga kedepannya saya harus berhati-hati. Febriani Aulia? Ada Bu, Oke, apa yang kamu dapatkan, Mbak? bakteri itu cepat berkembang biak dengan cara membelah diri. Oke, Jadi terus? kalau menyerang penyakit itu menyerang ke ternak yang sehat akan menimbulkan ternak itu sakit sehingga apabila nanti saya punya peternakan sendiri saya akan menjaga kesehatan itu. Oke, berarti lebih waspada ya. Oke, selanjutnya Muhammad Ilman Nafi'i. Ada? Oke, apa yang kamu dapatkan, Le? Menurut saya materi pada hari ini sangat menarik terkait mikroorganisme bakteri. Iya. Cuma saya masih penasaran. Mungkin Iya. ke depannya waktu praktikum kita bisa langsung pengamatan. Oke. Oke, jadi pengen tahu ya bakterinya seperti apa. Oke, saya catat. Minggu depan kita praktikum, semoga bisa mengamati bakteri. Oke. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih sudah hadir di kuliah saya. Saya mohon maaf apabila selama menyampaikan materi ini ada kesalahan yang baik saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Pesan saya, tetap semangat belajar, karena semangat belajarmu akan menentukan keberhasilanmu di masa depan. Sekian dari saya dan sebelumnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Le. Demikian rangkaian video PDD UKT PT dalam pengajaran saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.